Oke. Semoga semuanya sehat selalu ya, Dek ya, dan senantiasa diberikan pelindungan ya, keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Sekarang masuk minggu ke-3 untuk perkuliahan. Ibu mau share screen ya terkait materi. Nah, minggu lalu kan ada tugas ya dari saya ya, masih ingat? Yang ini ya. Oke, sip. Sekarang kita coba review ya untuk materinya. Udah terlihat PowerPoint Ibu? Sudah, Ibu. Iya, ya. Maksudnya PowerPoint-nya sudah kelihatan kan? Kosong ya? Ya, Enggak sudah, ya? Ibu. Oke. Ya, hari ini saya mereview dulu sebentar ya. Oke, masih ingat? Software, saya singkat SV ya. Ramadan Rizal terbagi menjadi berapa, Dek? Ramadan? Iya, Bu. Masih ingat? Software terbagi menjadi berapa? Ada berapa pembagiannya? Masih ingat? Apa dan apa? Ada 2. Yang kemarin tugas? Aduh, lupa, Bu. Ada? Sebentar. Oke, Nurul Anissa? Nurul? Iya, Ibu. Ya. Ada yang mau disampaikan? Software pembagiannya ada apa dan apa? Lupa, Ibu. Apa, Dek? Halo? Noviana, Iya, Ya, Ibu. ya, Noviana apa? Apa dan apa pembagiannya? Ada 2 bukan ya, Bu? Ya, apa dan apa? Ini juga pertemuan 1 sudah saya singgung sebenarnya ya. Perangkat lunak sistem sama satu lagi apa ya? Oke. Sistem Lupa, software. Ibu. Lupa, Ibu, yang satunya. Sistem software udah benar ya. Satu lagi ada yang tahu mungkin? Boleh raise hand? Ibu Sama? programmer bukan, Bu? Bukan, programmer itu orangnya. Ini yang saya tanyakan softwarenya, pembagiannya. Sistem operasi, Ada? Bu. Perangkat Oh, oke. Perhatikan. Sistem operasi maksudnya ke sini. Nah, kelihatan ya pembagiannya ya? Yaitu saya Aplikasi sebut bukan, dengan materi sistem operasi sama program utilitas atau di sini tools boleh lah ya. Nah, Perangkat ini lunak pembagiannya. aplikasi, Bu. Apa? Perangkat Apa deh? lunak aplikasi. Iya, ya. Application software atau program application software perangkat lunak aplikasi saya singkat. Nah, ya. Oke, good. Jadi di sini ada 2 pembagiannya ya. Application software sama sistem software. Yang ini sudah kita pelajari ya minggu lalu. Nah, sekarang kita ke application software. Sistem software sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sistem operasi dan program utilitas atau tools. Nah, sedangkan yang application software, nanti ini kita bagi menjadi 4. Apa itu? Kategori bisnis, gitu ya. Kemudian kategori graphic and multimedia, kategori personal, education masuknya ke sini, sama yang keempat adalah communication, komunikasi, gitu ya. Oke, itu ya. Nah, minggu lalu juga saya mereview sedikit ya dia. Jadi ada sistem operasi tadi saya bilang di sini, sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Dia merupakan program, sekumpulan program yang mengkoordinasikan semua aktivitasnya. Kalau kalian lihat video yang sebelumnya itu operasi bisa terbagi menjadi 3, gitu kan ya? Tugasnya. Ada yang berlaku sebagai seorang sutradara. Dilihat kan videonya ya? Ada yang berlaku sebagai seorang apa? Ini review dulu. Sebagai seorang dosen. Manajer. Dosen.
Iya boleh lah ya. Saudara, ini yang paling mendekati ya. Saudara, manajer, sama satu lagi pelayan restoran. Nah, ini kalau kalian nonton videonya seperti itu ya. Maksudnya gimana? Saudara, dia fungsinya mengendalikan semua pemainnya supaya sesuai dengan skenario. Sama sebuah operasi juga gitu. Dia mengendalikan semua hardware-nya gitu ya. Perangkatnya supaya sesuai dengan SOP-nya gitu ya. Kemudian manajer mirip ya, mengatur. Jadi mengatur semua komponennya. Sama pelayan restoran, dia sebagai jembatan. Ya, jembatan. Kalau pelayan restoran kan dia sebagai jembatan antara siapa sama siapa. Kalau di sini kalian di restoran, ada pelayan restoran, dia sebagai jembatan antara tamu dengan bagian konsumen. dapur. Ya, tamu atau konsumen ya, dengan bagian dapur. Nah, kalau yang operating system, saya singkat OS ya, dia sebagai jembatan sama antara siapa? Antara user gitu ya dengan hardware gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian beli komputer nggak ada sistem operasinya, bisa kita pakai nggak? Bisa kita pakai? Enggak. Komputernya tanpa sistem operasi? Nggak bisa. Ya. Tidak bisa, Bu. Nah, fungsinya apa, Bu? Oh, banyak. Ini mulai mematikan, menghidupkan komputer, gitu kan? Itu fungsinya, ya. Ini ya fungsi-fungsinya. Ada istilah hibernate ya, sama sleep. Nah, kalau sleep ini dia apa? Mode sleep intinya ngapain? Tidur, Ya? Ibu. Iya, turn off all unneeded function yang nggak dibutuhkan lagi ya, dan dia memposisikan pada low power state. Nah, jadi lebih inilah baterainya gitu ya. Kalau hibernate dia hibernate mode menyimpan semua dokumen yang sedang terbuka dan berjalan gitu ya ke internal hard drive ya, dan remove ya power from the mematikan nih komputer ya, dari komputer atau device-nya. Nah, fungsi yang kedua, tadi yang pertama apa? Mematikan atau menghidupkan komputer. Yang kedua, menyediakan user interface. Nah, ini contohnya ketika kalian pakai Windows, oh ini interface-nya, dia berkomunikasi dengan user. Ketika kita pakai Linux gitu ya. Nah, kalau kita sering pakai Windows, itu istilahnya adalah GUI. Apa itu? Graphical User Interface. Nah, kalau kita pakai Linux, dia bisa dua sebenarnya. Bisa command line, bisa GUI. Ini yang command line. Kalau command line, berkomunikasinya kita dengan menggunakan keyboard. Gitu kan ya. Jadi kita mengetikkan baris-baris perintah. Gitu. Oke. Kemudian, sistem operasi juga ini ya, ya, bisa menghandle ya, istilahnya bisa single atau multitasking. Ada istilah foreground dan background, single user atau multi user. Saya fokus ke sini. Nah, kalau kalian sedang membuka PPT, gitu ya, membuka Notepad, gitu ya, kemudian membuka Microsoft Word. Nah, kalian sedang ngetik nih, tapi ini terbuka, gitu ya. Maka yang dimaksud dengan background adalah ya PPT sama Notepad. Itu background. Jadi program yang sedang terbuka tapi tidak aktif kita gunakan, ya background di belakangnya. Nah, sedangkan Word ini masuknya ke foreground. Jadi aplikasi yang istilahnya sedang aktif kita gunakan, gitu ya. Itu foreground. Nah, oke. Kemudian fungsi yang berikutnya ya. Jadi di sini manajemen memori ya. Jadi memanage ya, memorinya untuk apa? Optimize ya, atau di sini dijelaskan devices internal memory ya. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya dia menentukan urutan dari pekerjaan yang akan diproses. Contoh yang paling mudah nih, Dek. Kalian sedang nge-print gitu kan ya. Nah, paling enak kalau nge-printnya di rental. Kalau sekarang jarang kali ya rental ya. Terus komputernya banyak nih, Dek. Banyak komputernya mau sama-sama nge-print ke sini. Gitu ya. Nah, ini sistem operasi bisa menentukan mana dulu. Pasti ada selisih sekian detik. Gitu kan ya. Nah, itu yang diproses. Nggak mungkin satu kertas itu nanti ini dari komputer klien pertama, ini komputer kedua, nggak mungkin kayak gitu. Jadi dia menyelesaikan dulu semua pekerjaannya. Menentukan urutan mana dulu nih yang harus dikerjakan. Gitu ya.
Oke, kemudian ada driver ya. Ini program kecil yang mengatakan kepada sistem operasi bagaimana berkomunikasi dengan perangkat tertentu gitu ya. Kalau pakai and play dia otomatis mengkonfigurasi ya. Kalau ada perangkat baru saat kita setelah menginstalnya atau terhubung ya dengannya. Berikutnya fungsi yang lain adalah performance. Nah, monitor. Ini program kita bisa melihat intinya reportnya gitu kan ya, berapa yang sedang digunakan, berapa persen. Ini hati-hati nih kalau kita menggunakan komputer tiba-tiba pas dipakai kok pertama kali dipakai ininya gede ya, prosesornya atau memorinya ya, hati-hati. Mungkin ada virus, dicek dulu, atau mungkin worm, atau mungkin Trojan horse gitu ya. Nah, berikutnya fungsi yang lain adalah membangkitkan koneksi internet. Jadi kalau nggak ada sistem operasi, kita nggak bisa nge-net, gitu intinya ya. Terus update otomatis, ini fungsinya ya. Nah, sebenarnya sistem operasi itu, masih ingat ya tadi di awal saya jelaskan software terbagi dua. Sistem operasi, sistem software, sama application software. Nah, sini ada dua lagi kan ya, sistem operasi sama program utilitas atau tools. Nah, sistem operasi itu menyediakan ini semua, Dek. Nah, jadi sistem operasi itu menyediakan program utilitas. Untuk apa? Melakukan manage komputer gitu. Itu ya file manager, pencarian, image viewer, uninstaller, disk clean up, disk defragmenter sampai ke backup and restore gitu ya. Nah, ini sistem operasi ada ya. Jadi di sini ketika kita terhubung ke satu jaringan gitu ya. Jadi ada client, ada server, kita bisa ngapain ke jaringan tersebut? Nah, ini bisa nambah, menghapus user, bisa mengkonfigurasikan jaringan, install software gitu ya. Nah, kemudian juga untuk keamanan, biasanya kita kasih username dan password ya supaya tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada aturannya penggunaan password. Kalau bisa kombinasi. Jadi kalau kalian lihat ada passwordnya Wii gitu kan suka ada ya. Moderate, kemudian strong. Nah, kalau strong yang kayak gimana sih Bu? Kombinasi. Jadi gini, kalau membuat password misalnya Muhammad Syarif Hidayatullah bin Muhammad siapa panjang, tapi huruf semua, itu akan lemah gitu ya, akan lemah. Kalian harus kombinasi huruf, angka, simbol. Nanti lupa Bu, agak alay lah misalkan gitu, kalian yang tahu ya, supaya nggak gampang dibobol oleh orang. Dan biasanya kan kalau misalkan kita ini selain komputer ya, misalkan akun Facebook kita, IG kita, itu kan suka ada two-step verification ya. Nah, sekarang banyak banget nih tindakan-tindakan seperti itu, dan hati-hati kalau ada yang mengaku temannya pinjam uang atau kecelakaan dan seterusnya. Karena sekarang masa pandemi ini ekonomi agak turun ya, sehingga banyak banget cara-cara orang untuk menipu gitu. Ini kategorinya deh semua operasi. Ada yang desktop, server, sama mobile. Kalau desktop berarti semuanya gitu ya di dia. Windows, OS, ini contoh-contohnya. Kalau server berarti dipasang di server penyedia layanan. Kalau mobile udah tahu ya, Android, iOS, Windows Phone gitu. Nah, ini ya penjelasannya. Oke. Ini pernah dengar istilah Mac mungkin ya, Macintosh. Nah, ini nah, ya untuk Unix itu mulai diperkenalkan ya, di-develop awal tahun 70-an. Nah, kalau Linux ini ada yang tahu maskotnya apa? Maskotnya icon-icon yang ini. Yang familiar, ada yang tahu? Penguin, ya, good ya. Dia 2D, bisa GUI, bisa command line gitu ya, dan dia server. Biasanya buat server gitu ya. Ini Chrome OS. Oke, ini yang lainnya ya Android. Ya, ini open source. Ini yang iOS, biasanya untuk ini ya, di-develop oleh Apple ya. Ini Windows Phone. Nah, itu untuk summary dari sistem operasi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke application program atau program aplikasi. Nah, intinya apa sih, Bu? Intinya program atau software yang sudah siap pakai, gitu intinya ya. Kalau tadi kan kita pakai OS, kita install dulu, atau mungkin kita konfigurasi gitu kan ya. Nah, kalau ini apa? Kita tinggal pakai. Contoh yang paling sering kita gunakan apa? Word, ya. Sering kita pakai kan? Word-nya ya. Nah, oke.
Jadi di sini program atau biasa disebut sebagai software. Jadi jangan sampai salah asumsi ya. Pernah mungkin kalian dengar kata sorry. Belum saya ini. Pernah dengar kata sistem informasi? Pernah? Kok jelek? Sebentar. Ini saya pakai tangan ya. Pen saya mana sih? Ya, pernah dengar kata ini deh, sistem informasi? Halo? Pernah, Ibu. Pernah dengar? Pernah kan ya? Apakah sama dengan software? Nah, saya tanyakan dulu. Sama atau beda? Halo? Software itu bagian dari sistem informasi. Nah, sistem informasi ini biasanya dia mengandung 5W. Apa itu? Dalam bahasa Inggris? Software, kemudian hardware. Ada yang tahu? 3 lagi? Apa? Apa deh? Belakangnya ware ya. Halo? Apa? Brandware, orangnya. 2 lagi? Bukan Tupperware ya. 2 lagi apa? Netware. Apa? Kalau malware. Oh, bukan. Malware itu sejenis virus ya, bukan. Netware jaringan. Jadi kalau pakai bahasa Inggris mengingatnya mudah gitu ya, ware. Pokoknya belakangnya ware. Software, hardware, brandware, netware jaringan. Jaringan ini bisa jaringan internet gitu ya, menggunakan yang kategori wireless ya, dalam artian wide area network, bisa juga jaringan lokal, yang penting dia terhubung gitu ya. Ya namanya informasi itu biasanya untuk menghubungkan beberapa proses bisnis gitu kan ya. Nah, satu lagi ada yang tahu? Saya di sini ya, dataware. Jadi harus ada datanya. Gitu. Ya, ini kurang lebih. Apa ini? Dia memuat ya sekumpulan instruksi gitu ya. Dan dia umumnya gitu ya dirancang untuk keperluan ya khusus sesuai dengan apa tujuannya gitu ya. Jadi to perform and how, bagaimana ya to perform hal tersebut gitu. Nah, ini application atau app itu kadang-kadang sering disebut sebagai tadi ya application software. Nah, ini memuat program yang didesain untuk memudahkan user ya untuk supaya produktif kayak gitu. Nah, ini tadi sudah ya saya review. Nah, sekarang kategorinya ya. Sebenarnya untuk variasinya banyak banget ya, ya. Dari retail, custom, web app, mobile gitu ya, shareware. Nah, ini macam-macam lah ya. Freeware, open source gitu ya. Ini kategori yang pertama, tadi saya bilang kategori bisnis ya. Ini bisa juga disebut sebagai productivity application. Nah, ini menjadikan kita efektif sama efisien. Nah, saya tanya, apa bedanya efektif dan efisien? Sama atau beda, Dek? Ini kalau ini boleh di kategori yang pertama, kategori bisnis. Ya. Efektif apa, Dek? Kalau efektif? Ada yang tahu efektif? Misalnya gini, saya tasnya robek gitu ya, misalnya tasnya robek. Terus saya ke mall cari tas. Saya nggak dapet tas gitu ya, saya malah beli makanan. Efektif nggak itu? Kira-kira? Enggak, Ibu. Enggak, ya. Efektif itu nggak tercapai tujuannya. Jadi apa yang kita targetkan itu tidak sesuai. Jadi kalau saya sebutkan efektif itu sesuai dengan tujuan, sasarannya, gitu ya. Kalau efisiennya apa? Intinya dia adalah hemat resource, ya. Resource-nya itu apa, Bu? Bisa macam-macam di sini resource-nya. Bisa waktu, bisa tenaga, bisa biaya, dan seterusnya. Contoh,
Misalnya, Bu, saya udah kuliah nih, Bu, gitu ya. Saya belum makan. Nah, kalau saya jalan dari sini ke sana butuh waktu 30 menit misalnya. Oh, sekarang sudah ada aplikasi misalnya Gojek gitu ya. Ada promo lagi gitu kan ya. Oh, terus yang bayarinnya cuma misalkan suka ada promo kan 4.000 kan gitu ya, 3.000. Nah, dapat tuh dapat makanannya, berarti efektif dapat makanannya karena lapar tadi kan, efisien. Oh iya, hemat waktu kita ke sana gitu ya, nah seterusnya. Oke. Nah, apa aja? Tadi kan terbagi menjadi 4 ya. Ada kategori bisnis atau productivity application, grafik multimedia, edukasi atau personal, sama yang keempat communication. Yang kategori pertama ini untuk supaya kita produktif apa? Banyak word processing, pengolah kata, presentation, spreadsheet, database, note taking, sampai ke enterprise computing ya. Kita bahas sedikit-sedikitnya. Nah, ketika kita menggunakan suatu aplikasi tersebut gitu ya, user itu seringnya apa sih? Nah, ini create project, edit, format, save, sampai ke distribusi. Contoh gini, ini dirancang gitu ya, dirancang khusus ya application ini ya, application program, software yang sudah siap pakai. Saya kemarin membuat aplikasi penerjemah tangis bayi, custom berarti kan ya, berarti masuknya ke sini nih, Dek. Oh, dia dirancang khusus untuk orang tua yang punya bayi supaya nggak kesulitan dalam menerjemahkan tangis bayinya kayak gitu. Nah, berarti kan custom ya, dirancang sesuai dengan kebutuhan siap pakai ya, dia langsung aja dipakai, klik selesai gitu ya. Tanpa kita harus apa ya, end user itu kesulitan gitu ya ininya menggunakannya. Nah, ini ya, ini mengizinkan user untuk membuat sama memanipulasi dokumen. Kemudian presentasi profile ini penting banget. Yang namanya presentasi, kesalahan besar kalau kalian kopas dari makalah, paragraf gitu ya, kemudian ditempel gitu ya ke PowerPoint, ini salah. Nah, ya. Sekarang sudah banyak penyedia situs ya seperti SlideGo atau yang lainnya yang memang mudah kok menggunakannya, tinggal kita ganti. Tapi ingat, diperhatikan masalah font size. Ya, kadang kekecilan, kadang terlalu gede gitu ya. Warna, color, dan seterusnya ya. PowerPoint berarti harusnya hanya poin-poinnya aja. Jangan sampai paragraf panjang, nanti usernya atau audiensnya melihatnya banyak banget ya gitu ya. Oke. Nah, kemudian seperti software, nah di sini mengizinkan user untuk mengorganisasi data. Kalau yang spreadsheet kayak Excel gitu ya, dia ada kolom, ada baris. Ada nggak Bu jenis yang lain? Banyak. Kalau yang open source, saya singkat ya. Open source, mungkin pernah dengar Open Office ya. Itu free, Open Office. Jadi kayak Office-nya di Word gitu ya. Ini kalau yang Cal namanya Cal gitu. Ya, Open Office Cal gitu ya. Oke. Ini masih kategori productivity ya, database. Jadi namanya juga database, basis data gitu ya, basisnya data. Kalau kita lihat di KBBI itu pangkalan gitu. Kalau kita sebut pangkalan objek, berarti apa? Tempat berkumpulnya objek-objek. Nah, sama, berarti di sini kumpulan data yang diorganisasi ya. Dan nanti kita diizinkan untuk mengakses, retrieval, dan menggunakan data tersebut. Paling mudah ketika kalian sering menggunakan search engine Google. Kalian cari itu kata yang sesuai. Misalnya katanya adalah apa nih? Tren COVID misalkan gitu ya, maka muncul semua hit ya, list yang terkait dengan kata atau frase yang kita cari. Nah, ada softwarenya. Softwarenya sering kita sebut dengan DBMS. Apa itu? Database Management System gitu ya. Itu untuk yang database. Nah, konsepnya seperti yang ada di gambar ini ya. Ada istilah field. Field itu paling gampang kolom ya, yang ke gini-gini kolom. Kemudian berikutnya yang baris, itu kita sering sebut dengan record ya. Ini nama lainnya atribut. Dulu hilang. Nama lainnya atribut.
nama lainnya kolom. Ya. Kalau ini record, nama lainnya baris, gitu ya. Nama lainnya tapel, tuple tulisannya, gitu. Oke, masih di sini, yaitu kategori yang note taking software. Jadi di sini aplikasi yang memungkinkan user untuk kayak kita menulis catatan. Nah, ya. Kalau kita mungkin sedang offline bawa buku, nah ini ya di sini gitu. Nambahin. Contohnya ini ada keterangan. Oh, ini ada kayak gitu ya. Nah, ini sekarang ya, calendar and contact management memudahkan kita deh kalau ada appointment, perjanjian. Ya, misalnya kita mau ada janji rapat gitu ya, atau ada undangan. Nah, kita bisa cek di sini ya. Kemudian ada jenis yang lain yaitu software suite. Nah, software suite ini intinya software yang sudah dikemas dalam satu paket. Contohnya apa? Office. Nah, dalam Office itu kan banyak ya. Ada Excel gitu kan, kalau yang dari Microsoft. Ada Word, PowerPoint. Nah, itu namanya software suite ya. Jadi dikemas ya bersama-sama dalam satu unit gitu. Kemudian project management software, nama juga project management ya. Jadi memanage proyek. Jadi kita bisa menentukan misalkan kalian agribisnis mau membangun wisata anggrek, misalkan gitu ya. Apa nih yang perlu dibuat dulu? Oh, kita harus misalkan ya tahap awal untuk pembuatannya. Kita bersihkan dulu areanya. Terus ngapain? Kita bangun fondasi dan seterusnya. Nah, nanti di sini ini ngasih tahu deh. Misalkan kalian butuh 50 tukang misalnya gitu ya. Oh, ternyata batas waktunya itu cuma 2 bulan pengen beresnya. Oh, kurang tukangnya gitu ya. Nanti ada informasi. Ada critical task, pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita gitu ya. Ini sesuai enggak? Ini kurang apanya? Nanti termasuk ke cost biaya gitu ya. Kalau ya sering saya gunakan biasanya Microsoft Project gitu. Microsoft Project ya. Oke, akuntansi ya, bidang akuntansi, kemudian personal finance ya, legal software, nah tax preparation, document management software, ini semuanya membantu kita, gitu ya, terutama di kategori bisnis ya. Nah, ini untuk apa? Bagian HRD lah, accounting, engineering, manufacturing, sampai ke bagian IT pun menggunakan ya. Oke, kategori kedua tadi ya, graphic and multimedia, media. Nah, ini ada kategori computer aid design. Ya, ini contoh yang paling sering digunakan adalah AutoCAD untuk desain jembatan, gedung dan seterusnya ya, bangunan-bangunan gitu. Harganya kalau yang ori itu bisa ratusan juta deh. Nah, ini softwarenya lumayan gitu ya, beda kalau kita beli di Glodok gitu ya. Kemudian desktop publishing software ya, paint or image editing software. Kalau sekarang mungkin basisnya mobile ya, kita sering menggunakan yang di aplikasi misalkan apa? Snapseed. Apalagi yang sering kalian gunakan? Ibistain. Edit. Hah? Ibistain, Bu. Oh, boleh ditulis di kolom chat, saya belum pernah pakai itu. Paling saya Snapseed, Lightroom, apalagi ya, untuk grid paling foto grid gitu ya. Kalau untuk mungkin yang gambar yang lainnya ya, ini foto editing ya. Sekarang kita banyak banget misalnya pakai apa? Beauty Plus ya, Make Up Plus. Nah, jadi kalau wisuda mungkin nggak usah pakai make up ya, tinggal kita ganti mau yang mana gitu ya. Video and audio editing atau yang mobile apa deh yang kalian gunakan? Apa? KineMaster. Apalagi anak saya kalau usul edit itu apa ya? Anak saya masih SD CapCut, di Ibu, lumayan CapCut. sedikit. Ah? CapCut. Oh iya, CapCut ya. Ini Photoshop ya, Photoshop. Zaman saya kuliah pakai Photoshop itu deh kalau ada jerawat gitu ya, ada jerawat di muka, itu kita pakai stem, diklik terus dihapus gitu ya, supaya jerawatnya hilang. Itu satu jerawat. Kalau banyak ya tinggal gitu. Kalau sekarang kan nggak ya, pakai kamera jahat ya, langsung cantik semua ya. Oke ya. Kemudian apa yang sering kita gunakan lagi ya? Untuk watermark mungkinnya bisa pakai Ponto yang saya tulis di kolom chat ya. Kalau yang mungkin dia punya bisnis online, foto-foto itu kita bisa pakai Photoroom ya.
aplikasinya. Jadi nggak usah ke studio karena agak mahal ya kalau kita foto pakai studio ya. Oke, dan yang lainnya ya, saya rasa udah tahu semua. Nah, berikutnya ada multimedia authoring software ya. Ini mengizinkan user untuk mengkombinasikan teks, grafik, audio, video, animasi ya dalam satu aplikasi interaktif. Ini banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita lihat ya. Saya rasa kalau kalian pernah pakai ini enggak? Ini banyak banget. Envato Element. Nah ini. Pernah pakai nggak, Dek? Belum pernah, Ibu. Nah, Belum pernah. ini Ibu. banyak banget, Dek. Oh, belum pernah. Ini boleh. Ada yang free juga, ya. Video template ya. Saya kalau lagi kepepet bikin video cepat gitu ya. Ya udahlah pakai ini aja ya. Jadi kalian mau pakai video apa gitu ya. Ini udah tinggal ya template ya, tinggal kita ganti-ganti aja ininya gitu. Ini contohnya. Kedengeran nggak? Oh, sebentar. Karena nggak audionya deh. Dengar, Ibu. Ini pakai ini aja. Nah, gitu. Ini sama kayak kalau Canva kan pernah pakai ya Canva ya? Kalau Pernah, Canva Ibu. itu kan ya saya kemarin beli yang setahun premium udah habis, jadi kemarin beli lagi. Belinya di mana? Yang gampang aja di Shopee ya. Biar yang pro-nya ini kebuka karena kadang ini pro gitu ya. Nah, ini bikin gini itu lebih enak kan kalau kita ada ininya. Kemarin baru bikin ini ya. Yang penting idenya kita dapat gitu ya, seperti apa gitu. Nah, ini tinggal kita pakai sebenarnya ya. Kita cari aja apa yang mau kita buat. Termasuk bikin PPT pun bisa kan di sini ya, di Canva. Nah, kalau yang tadi Envato itu, nah ini jadi gabungkan bisa kayak free pick ya, objek-objeknya bisa untuk yang ini ya, video, kemudian musik, sound effect, graphic template. Nah, ini presentation banyak banget gitu. Jadi kalau saya suka melihat ininya orang-orang luar gitu ya, oh bagus-bagus nih ya udah. Kalau yang free kita pakai. Kalau itu butuh banget, saya yang biasanya beli yang premium gitu ya. Tapi yang mungkin nggak yang coba dulu sebulan gitu ya. Ini ya. Yang Canva itu saya udah beli, termasuk yang Quillbot dan seterusnya saya kemarin beli sih akhirnya, karena bagi saya bermanfaat banget gitu ya. Termasuk SlideGo. Nah ya, udah sering pakai ya SlideGo ya? Sering, Ibu. Ya. Nah, ini template. Tapi kalau menurut saya ada beberapa template SlideGo itu yang ini deh, kurang sesuai. Contohnya apa? Ini font size terlalu kecil size-nya ya, ukurannya. Terus yang kedua, kalau untuk nanti kalian buat PPT yang formal gitu ya, kalau saya hindari yang kayak gini tulisannya. Yang jenisnya serif kayak Times New Roman, Cambria itu dihindari. Pilih yang kayak Calibri, Tahoma. Kenapa? Lebih nggak ada sisinya kan, nggak ada ininya, lebih enak ya. Oke, itu berikutnya ya, dikit lagi. Nah, oke, website authoring software ya. Ambil aja. Media player, ini masuk kategori graphic and media software. Disk burning software. Nah, ini kalau kita ingin memindahkannya data kita ke CD atau DVD ya. Nah, berikutnya ini kategori ketiga, personal interest application yang saya bilang tadi ya, personal atau education ya. Ini lifestyle application. Sekarang banyak ya lifestyle, misalkan fashion atau mungkin health ya, medical application sampai ke education application ya, banyak banget sekarang. Apalagi masa pandemi ini menurut kita untuk kalau kita nggak produktif gitu, jadi kalian kalau saya boleh usul ya harus punya schedule time kecil-kecilan lah ya. Hari ini saya sudah apa gitu, jangan sampai hari ini
cuman igian terus Bu, main game terus, nggak ada yang produktif ya, harus main. Misalkan kalau kuliah ngerjain tugas apa, kalau yang mungkin muslim hafalan, tilawahnya seperti apa, kayak gitu ya. Yang terakhir yang keempat ini communication application ya, kayak blog, browsing, chat, email, file transfer ya, online discussion, masuknya ke communication. Termasuk kegiatan kita hari ini ya. Oke, ini materinya sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya ya, tools-toolsnya. Yang tadi ya, yang di sistem software ada personal firewall. Ini bentuknya bisa hardware dan atau software untuk melindungi komputer kita dari gangguan. Ya, antivirus, ya, kemudian ada spyware, adware. Ini kadang kita kalau lagi ngetik muncul pop-up yang nggak jelas gitu ya. Nah, kita bisa tuh memeriksanya ya pakai adware remover gitu. Nah ini. Ya, karena kita tidak nyaman lah ya. Nah, kemudian kita bisa juga untuk menggunakan anti-spam program, web filtering software, sampai ke pop-up and pop underblock. Ya. Ini tadi ya file manager ya, untuk melakukan manage terhadap file. Contoh yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan Windows Explorer. Nah, itu masuknya ke sini. Pencarian, search tool, ya image viewer, uninstall, disk clean up, ya supaya agak bersih ya disk kita, disk defragmenter. Nah, ini kalau kita apa istilahnya ya, kita menyimpan gitu ya, nyimpannya itu kan kayak gini deh. Nah, jadi kayak lapangan bola ya. Nah, ini namanya track. Ya, terus dibagi-bagi kayak kita makan pizza itu ya, sektor. Gitu ya. Kadang kita nyimpannya dari sistemnya di sini, di sini, di sini, di sini. Terus kehapus ya, maksudnya kita hapus filenya, ini yang kehapus Bu, ini yang enggak, dan seterusnya. Nah jadinya kayak gini deh, nah yang atas tidak rapi, sama lah kalau kalian habis nyetrika baju, yang penting masuk dulu deh di lemari gitu ya, pas nyari susah. Nah kita lakukan disk defragment. Jadi ini tools ya untuk melakukan reorganisasi. Jadi kita rapikan kembali hasilnya kayak gimana, hasilnya kayak yang bawah gitu ya. Bajunya udah berantakan nih Bu, susah nyarinya. Ada waktu kalian untuk merapikan gitu ya, the fragment. Nah, ada screensaver, kemudian compression menyusutkan ukuran file, PC maintenance tool, ya backup, restore, itu semua masuknya ke tadi kategori yang tools gitu ya. Oke, cukup ya materinya. Ada pertanyaan? Silahkan. Oh, InShoot. Oh ya, kalau anak saya bilang capcut begitu ya. Ya, itu sering dipakai. Ya, Power Director, InShoot ya. Ada pertanyaan silakan dipanggilkan. Cukup? Cukup ya. Ini saya buka dulu untuk presensinya. Silakan mengisi supaya bisa tercatat ya. Untuk yang kemarin KRSB, apakah ada kendala atau aman? Aman? Bisa ya? Halo? Kemarin ada kendala yang nggak bisa melakukan presensi? Aman ya? Oke. Ya, udah kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Silakan melakukan presensi ya. Bisa via student portal atau yang IPB Mobile ya. Ini sudah saya buka. Oke, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak. Recording ya.